Setelah Rasulullah SAW menerima wahyu pertama, Jibril tidak pernah lagi menemui Rasulullah untuk beberapa waktu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW terus mendatangi Gua Hira menantikan malaikat Jibril. Dalam masa menanti itulah turun sebuah wahyu yang membawa perintah kepada beliau, yakni Quran surah Al-Muddathir ayat 17. Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan. Dengan turunnya ayat ini, mulailah Rasulullah SAW berdakwah. Pertama-tama beliau berdakwah secara diam-diam di lingkungan terbatas. Karena itulah orang-orang yang terlebih dahulu menerima ajakannya ialah para keluarga dan sahabatnya. Dengan dakwah secara diam-diam yang dilakukan Rasulullah SAW selama kurun waktu 3 tahun tersebut, puluhan orang telah memeluk agama Islam. Mengapa dakwah sembunyi-sembunyi? Karena hal ini berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ada hikmahnya. Sebab dakwah secara sembunyi-sembunyi akan sangat menguntungkan bagi Nabi Muhammad SAW untuk terlebih dahulu memperkuat keimanan dan akidah kaum muslim pemula atau disebut as-sabiqul al-awwalun. Meskipun pada saat itu jumlah kaum muslimin hanya sedikit, namun secara kualitas iman mereka teruji kokohnya dalam Islam. Pada periode ini tercatat 60 sahabat generasi pertama yang telah memeluk Islam dari berbagai kalangan lapisan penduduk Makkah. Ke-60 sahabat ini merupakan da'i dan juga da'iyah yang membantu menyebarkan dakwah Islam ke seluruh muka bumi. Saleh dan salehah, tahukah kamu 1/4 dari 60 sahabat ini merupakan perempuan yang tangguh dan juga yang memperjuangkan Islam. Jadi pada periode ini dalam kurun waktu 3 tahun, dakwah Siriyah, dakwah Rasulullah SAW menyuruh orang-orang yang beliau yakini dapat merahasiakan pesan yang dibawanya. Di antara penduduk Makkah yang menyatakan keislamannya pada periode ini adalah Khadijah, Waraqah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zaid bin Harithah, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Abdullah bin Mas'ud, dan beberapa orang hamba sahaya, termasuk Bilal bin Rabah. Salih dan salihah sekalian, yang perlu kita ketahui bahwa dakwah sirriyah atau dakwah sembunyi-sembunyi bukanlah hal yang mudah, karena pada saat itu kaum muslimin berusaha untuk belajar Islam dan tidak diketahui oleh orang kafir Quraisy karena bisa saja mereka dicelakakan. Namun ketika Rasulullah SAW telah mendapatkan wahyu untuk menjalankan dakwah terang-terangan, maka semua para sahabat pun taat dan juga ikut bersama Rasulullah menyebarkan dakwah secara terang-terangan. Bagaimanakah tahapan dakwah Rasulullah secara terang-terangan? Kita akan bahas di video selanjutnya.